bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanan Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu program semua nama. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau lebih dikenal sebagai G30 SPKI masih membekas di benak masyarakat. Terlebih, tayangan film terkait tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap 7 jenderal di lingkungan TNI AD rutin disiarkan selama masa Orde Baru. Pada 1 Oktober 1965 juga menjadi puncak umat Islam dengan Partai Komunis. Gejolak balas dendam salah satunya terjadi di Desa Pesangan, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Banyak anggota PKI yang diburu. Kepercayaan diri para pemburu simpatisan PKI semakin meningkat karena didukung oleh tentara. Namun, seorang ulama bernama Kiai Haji Muhammad Sayuti atau Kiai Sayuti mencegah serangan kepada Partai Komunis itu. Ia tak mau santrinya terlibat dalam penyerangan dan pembunuhan anggota PKI. Bahkan, banyak orang-orang yang sebelumnya condong ke PKI atau anggota keluarganya berlindung di perkampungan atau sekitar pesantren yang diasuh Mbah Sayuti. Beberapa anggota PKI pun selamat, bahkan beberapa di antaranya hingga kini masih hidup. Mereka menjadi saksi perlindungan yang diberikan Kiai Sayuti terhadap simpatisan PKI. Dendam santri kepada PKI sudah tak terbendung. Pasalnya, mereka kerap mengintimidasi dan tak segan melecehkan masjid. Saat situasi berbalik, tentu saja mereka hendak balas dendam. Waktu itu, Mbah Sayuti bilang, "Jangan, besok orang itu yang mencela masjid akan dapat balasannya." Mendengar ucapan Mbah Sayuti, santri pun percaya dan menurut. Mereka dan Barisan Muda NU tak jadi melakukan penyerangan. Mereka lebih banyak berjaga di lingkungan pesantren dan kampung. Para santri menganggap perkataan Mbah Sayuti hanyalah ucapan biasa. Akal santri masih belum bisa mencerna ucapan Mbah Sayuti yang diyakini melampaui zamannya. Keistimewaannya adalah mampu memprediksi masa depan, yang dalam istilah Jawa disebut weruh sadurunge winarah, atau bisa melihat sebelum kejadian itu berlaku. Prediksi Mbah Sayuti pun terbukti pada 1 Oktober 1965. PKI disalahkan dan jadi buruan. Pembantaian terjadi di mana-mana,
termasuk di Cilacap. Orang yang menantang itu ditangkap tentara, kemudian tidak pulang sampai sekarang. Apa yang dilakukan Mbah Sayuti adalah supaya untuk mencegah pertumpahan darah sesama saudara dan sesama umat manusia. Sebab saat itu tak menutup kemungkinan dalam satu percabangan keluarga memiliki kecenderungan politik berbeda. Tak bisa membayangkan seandainya saat itu Mbah Sayuti membiarkan santri menyerang perkampungan PKI. Mungkin saja dendam akan tercipta hingga 7 turunan. Padahal bisa jadi para anggota atau simpatisan PKI itu hanya terhasut lantaran kampanye propaganda PKI. Mereka tak tahu urusan politik. Bahkan sebagian di antaranya buta huruf. Itulah kisah Mbah Sayuti menghadapi Partai Komunis. Saat itu memang masih banyak orang yang mendahulukan emosi dibandingkan berpikir dengan kepala dingin sebelum melakukan tindakan anarkis. Tetapi berbeda dengan Mbah Sayuti. Kita sebagai umat Islam harus tahu bahwa amarah tidak menyelesaikan permasalahan. Justru akan timbul masalah baru jika kamu menghadapi suatu permasalahan dengan emosi yang meluap-luap.